Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang mulia Bapak Ketua dan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, yang terhormat Bapak Ibu Hakim Tinggi beserta Hakim ad hoc tingkat banding, yang kami hormati Bapak narasumber kita pada pagi ini, Bapak Ferry Taufik Ferdiansyah SE, AKMAK, CACFRA, selaku auditor pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kami hormati Panitra Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati Sekretaris Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, singkatnya para peserta yang berbahagia. Acara pembukaan kegiatan sosialisasi aparatur sipil negara ASN berakhlak pada Satuan Kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat hari ini, Senin 15 Agustus 2022 dimulai. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara ini marilah kita buka dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan himne Mahkamah Agung. Hadirin dimohon berdiri.
Ikrar 8 nilai utama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Satu, kemandirian. Dua, integritas. Tiga, kejujuran. Empat, akuntabilitas. Lima, responsibilitas. Enam, keterbukaan. Tujuh, ketidakberpihakan. 8, perawahan sama di hadapan hukum. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu para peserta kegiatan yang kami hormati, acara pertama marilah kita berdoa bersama agar acara sosialisasi ini berjalan dengan lancar. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Lalu Zainun SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mengawal secara pagi hari ini. Kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini bermanfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة والصحة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara selanjutnya sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sekaligus membuka secara resmi acara sosialisasi hari ini kepada Yang Mulia Bapak Dr. H.A.S. Pujo Harsoyo, SH MHum, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya hingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun juga. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ferry, Auditor Bawas, yang hari ini berkenan menjadi narasumber terkait dengan sosialisasi implementasi core value dan employer branding ASN yang kita kenal dengan berakhlaknya. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, rekan-rekan hakim tinggi dan hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, panitra, sekretaris dan seluruh jajarannya. Kemudian para pimpinan pengadilan negeri Mataram, Praia, Selong, Sumbawa Besar, Dompu, dan Rababima, beserta seluruh jajaran
yang pada pagi hari ini kita akan mengikuti bersama-sama. Tujuan kegiatan pagi ini adalah untuk lebih memperdalam lagi tentang berakhlak yang kita menjadi core value ASN di lingkungan Mahkamah Agung, khususnya di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat beserta seluruh jajaran yang ada. Kita sebagaimana kita ketahui, Surat Edaran Menpan RB nomor 20 2021 tentang implementasi core value dan implementasi branding aparatur sipil negara telah dicanangkan sejak tahun 2021 atau tahun yang lalu. Kemudian Mahkamah Agung sendiri juga berdasarkan blueprint 2010 sampai 2035 juga mempunyai 8 nilai utama yang kita sama-sama kita perdengarkan, kita dengungkan setiap kali kita menyelenggarakan kegiatan. 2 nilai utama ini tentu harus kita kolaborasikan sehingga di lingkungan pengadilan, di lingkungan Mahkamah Agung termasuk di dalam kita sendiri di sini tidak mengalami kebingungan mana yang harus didahulukan, apakah dua-duanya bisa berjalan dengan baik dan benar atau harus beriring sejalan atau seperti apa. Di sisi lain menjadi tanggung jawab kita semua sesuai dengan kebijakan pembangunan zona integritas, kebijakan akreditasi penjaminan mutu yang juga menjadi agenda tahunan yang harus kita selenggarakan dalam setiap momen kegiatan. Ini juga menjadi hal penting untuk terus kita dukung dan kita laksanakan di lingkungan kita masing-masing. Maka pada kesempatan ini dengan memperhatikan kondisi-kondisi bahwa core value ASN berakhlak ini juga perlu dilakukan pendalaman lebih dibandingkan pada waktu-waktu sebelumnya, terlebih lagi pada tahun-tahun sekarang kita semakin dekat kepada tujuan kita, yaitu menuju peradilan Indonesia yang agung. Oleh karena itu, baik yang itu adalah jabatan hakim maupun ASN di seluruh peradilan khususnya di Nusa Tenggara Barat harus memahami dua hal itu. Yang pertama adalah terkait dengan core value ASN tersebut sebagaimana dalam Permenpan Surat Edaran Menpan nomor 20 2021 dan juga 8 nilai utama Mahkamah Agung yang sudah digariskan sejak tahun 2010 yang lalu hingga nanti diharapkan 2035 Mahkamah Agung sudah mencapai dengan harapan kita semua. Oleh karena itu pada kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ferry. Di tengah kepadatan dan kesibukannya, beliau masih berkenan untuk memberikan sosialisasi terkait dengan hal tersebut, sehingga ini menjadi pemahaman yang dalam bagi kita semua dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan kita. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, kami mohon berkenan langsung Bapak Ferry untuk menyampaikan materi selaku narasumber bagi kita semua yang kita alokasikan waktu 1 jam paparan. Apabila masih ada sisa waktu paling lama setengah jam atau 30 menit kita sampaikan tanya jawab dan mohon berkenan Pak Ferry untuk mengalokasikan kegiatan waktu tersebut. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, acara selanjutnya sosialisasi akan disajikan langsung oleh narasumber kita pada hari ini, Bapak Ferry Taufik Ferdiansyah, SE, AKMAK CA, CFRA, selaku auditor pada Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kepada beliau, dengan hormat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, yang mulia Bapak Ibu Hakim Tinggi, Hakim ad hoc di lingkungan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Bapak Ibu pimpinan pengadilan tingkat pertama di lingkungan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Bapak Ibu pejabat struktural, fungsional, serta hadirin yang berbahagia. Terima kasih atas perkenan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang berkenan beberapa hari terakhir di hari Jumat kami berdiskusi. Memang sedianya kami sering sekali berdiskusi dengan Bapak. Kami mendapat pencerahan, mengingatkan banyak hal terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi, baik terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi maupun hal-hal yang terkait dengan perkembangan di luar Mahkamah Agung kaitannya dengan kita selaku penegak hukum, antara lain terkait dengan pembangunan zona integritas, dan terakhir terkait dengan core value ASN dan employer branding ASN berakhlak bangga melayani bangsa. Mohon izin Bapak Ibu, kami mencoba untuk share screen materinya, nanti kami akan share kembali di room chat barangkali untuk Bapak Ibu bisa pelajari juga. Mengingat materi ini di awal tahun kami mencoba untuk menyampaikan jauh-jauh hari, mengingat informasi ini kami di Badan Pengawasan mendapatkan informasi di akhir tahun 2021, tepatnya pada saat kami melakukan pendampingan penilaian oleh TPN dalam rangka pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM tahun 2021. Pertanyaan ini ditanyakan kepada beberapa pengadilan kaitannya dengan implementasi core value dan employer branding ASN di pengadilan yang sedang membangun ZI menuju WBK WBBM. Saat itu hampir sebagian besar belum memahami, bahkan setelah selesai tes evaluasi, evaluator dari Kemenpan meminta kami untuk mengalokasikan waktu yang cukup banyak gitu kepada Satker dalam rangka mempersiapkan WBK WBBM di tahun 2022 ini, khususnya terkait dengan implementasi surat edaran Menpan RB nomor 20 tahun 2021. Baik Bapak Ibu, latar belakangnya mereka melihat bahwa Mahkamah Agung sudah sangat luar biasa, bahkan ada beberapa informasi yang mereka dapatkan, termasuk juga terkait dengan nilai utama yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, bahwa kita pun juga punya nilai utama, dan ini pun juga menjadi karakteristik yang menjadi identitas Mahkamah Agung. Namun demikian, dalam rangka strategi transformasi pengelolaan ASN pada umumnya dan dalam konteks berkolaborasi lintas kementerian lembaga, maka Mahkamah Agung pun juga diharapkan bisa menyerap komitmen untuk mengimplementasikan core value tersebut. Dalam konteks pemerintahan berkelas dunia di 2024 mendatang, kami pun juga mencoba untuk konsisten mengikuti program yang dikembangkan oleh Kemenpan RB, termasuk pemerintah pusat. Untuk itu, maka kami pun juga mencoba untuk menyesuaikan beberapa regulasi di internal, termasuk juga profesi-profesi yang mendukung terkait dengan budaya kerja. Mohon izin Bapak Ibu, nanti kami pun juga akan coba menyampaikan materi khusus terkait dengan analisis perbandingan. Bila Bapak Ibu pun juga sudah melakukan itu, maka kami di Badan Pengawasan pun juga coba untuk melakukan analisis perbandingan. Kebetulan kami di Jabatan Fungsional Auditor juga memasukkan terkait dengan pedoman perilaku auditor intern. Jadi ada nilai utama Mahkamah Agung, pedoman perilaku auditor intern pemerintah Indonesia, dan ada core value ASN. Dan ini pun juga perlu kita analisis secara bersama mana titik singgung dan mana yang menjadi karakteristik masing-masing regulasi yang mengatur terkait dengan pedoman atau panduan perilaku. Baik Bapak Ibu, nanti di akhir sesi kita akan lihat di mana sisi perbedaannya, perbandingannya. Namun demikian izinkan kami menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan sosialisasi terkait dengan core value ASN. Baik, Bapak Ibu bisa
Nanti kami coba share, karena filenya sedang dibuka, saya tidak bisa mengirim melalui room chat, tapi nanti barangkali pada saat sesi diskusi, kami akan tutup dulu tayangannya, nanti kami akan kirimkan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu. Baik. Tanggal 27 Juli 2021 kemarin memang kami pun juga mengikuti sosialisasi selalu melalui Zoom meeting. Dan peluncuran ini pun juga sudah disosialisasikan di lingkungan Mahkamah Agung, termasuk memasukkan di dalam kurikulum diklat untuk memasukkan core value ASN dan employer branding tersebut. Dalam pengertian umumnya, Bapak Ibu sudah memahami konteks berakhlak merupakan akronim, singkatan dari berorientasi layanan, akuntabel, kemudian dan lain sebagainya sampai pada kolaboratif. Untuk memudahkan, kami mencoba untuk menayangkan video, dan ini barangkali di unit kerja Bapak Ibu bisa disampaikan di sesi-sesi beberapa penayangan video selain layanan, barangkali juga bisa dimasukkan panduan perilaku ini untuk internal kita dan juga untuk sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan panduan perilaku core value ASN berakhlak. Di dalam bahan tayangan ini sudah ada videonya, Bapak Ibu pun juga bisa mengambil video utuh atau juga bisa menggunakan link pada video ini. Untuk menggerakkan percepatan transformasi SDM aparatur, Presiden sudah menetapkan core values ASN, yakni berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilakunya adalah 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. 3. Melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilakunya adalah 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilakunya adalah 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Membantu orang lain belajar. 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilakunya adalah 1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. 2. Suka menolong orang lain. 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilakunya adalah 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. 2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. 3. Menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Panduan perilakunya adalah 1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. 3. Bertindak proaktif. Kolaboratif. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Panduan perilakunya adalah 1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 3.
menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Jadi bahan paparan ini termasuk juga video tadi juga sebagai bahan untuk penyiapan Bapak Ibu di dalam sosialisasi dan implementasi berakhlak bangga melayani bangsa. Maaf. Dalam implementasinya Bapak Ibu, karena waktu terbatas, kami mencoba untuk lebih praktis bagaimana menerapkan ini. Jadi dalam konteks berorientasi layanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekat, dan solutif dapat diandalkan, ini seluruhnya sampai melakukan perbaikan tiada henti, ini seluruhnya bisa dikemas menjadi pilihan Bapak Ibu di dalam penyiapan manajemen perubahan di dalam pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM. Mengapa ini menjadi informasi penting? Baik Bapak Ibu, mohon izin kami stop share dulu. Di dalam Permen PAN 27 tahun 2014, kami akan coba paparkan sedikit. Dikaitkan dengan mengapa ini menjadi penting di dalam pembangunan ZI menuju WBK WBBM. Baik. Di Permen PAN 27 tahun 2014, kami coba share. Unit kerja khususnya mereka yang membangun zona integritas menuju WBK maupun WBBM perlu pedoman di dalam pembangunan agen perubahan di area 1. Nah, apa kaitannya dengan core value ASN? Semua akan dimulai dari nilai apa yang akan diubah di sini Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu nanti bisa di download atau nanti kami akan share juga di pedoman ini bahwa selain kita memahami core value ASN tadi, maka di core value ASN inilah yang diupayakan untuk ditingkatkan dalam perubahan-perubahan yang sifatnya konkret gitu. Maka nilai organisasi ini yang menjadi bagian penting dari core value ASN, nilai organisasi yang akan diubah. Apa yang akan diubah nanti barangkali kita akan lihat dalam implementasinya. Nah ini yang hampir sebagian besar di agen perubahan tidak memiliki format atau konsep seperti ini. Dari mulai nilai organisasi, sasaran, indikator kinerja, ini terkait dengan AKIP dan targetnya. Kemudian nanti diuraikan dalam berbagai kegiatan yang menghasilkan inovasi atau perubahan. Maka pada saat ada pertanyaan, nilai organisasi apa yang diubah? Culture set, mindset mana yang diubah? Maka harus dikembalikan dulu pada nilai organisasi. Baik, sebagai contoh, kami ilustrasikan seperti ini Bapak Ibu. Kami coba share screen. Sebentar. Ya. Seperti ini tadi. Rencana tindak agen perubahan ada nilai organisasi atau core value ASN, dari mulai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, sampai pada kolaboratif. Nilai-nilai ini yang kemudian kita akan coba tingkatkan khususnya terkait dengan menangkap isu dari isu strategis dari para stakeholder melalui focus group discussion atau terkait dengan isu-isu yang dibahas baik tingkat nasional maupun juga regional. Maka dibuatkanlah beberapa langkah khususnya terkait dengan proses menyiapkan agen perubahan yang dikaitkan dengan nilai organisasi tadi. Jadi kalau nilai organisasinya sudah ada, maka tadi berdasarkan isu strategis mana yang akan diangkat. Sebagai salah satu contoh seperti ini. Dalam konteks berorientasi pelayanan, maka tadi di nilainya kami akan coba kembali dulu. Kita implementasikan di berorientasi pelayanan. Oke. Baik. Di berorientasi pelayanan, ada memahami kebutuhan masyarakat.
ramah, cekatan, solutif dapat diandalkan dan melakukan perbaikan tiada henti. Ini kata kuncinya continuous improvement dilakukan. Maka misalnya menggunakan pendekatan berorientasi pelayanan, maka para agen perubahan berupaya untuk meningkatkan nilai dengan berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang mana? Maka salah satu upaya misalnya Bapak Ibu mengimplementasikan core value ASN dalam berorientasi layanan untuk para agen perubahan melakukan ya. Ya, berorientasi pelayanan seperti ini. Pelayanan khusus bagi kaum rentan, penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam, dan korban bencana sosial. Indikator kinerjanya terselenggara pelayanan bagi kaum rentan. Targetnya tersedia sarana prasarana bagi kaum rentan. Adapun kegiatannya, rencana tindaknya yang dilakukan oleh agen perubahan adalah pembangunan fasilitas dan aksesibilitas untuk memudahkan kaum rentan hubungan ke, dari, dan di dalam gedung pengadilan. Kapan dilakukannya? Misalnya semester pertama 2022 ini. Keterangannya perlu dilakukan revisi dan refocusing anggaran untuk membimbing pembangunan fasilitas dan aksesibilitas untuk memudahkan kaum rentan. Jadi dalam konteks implementasi terkait dengan core value ASN harus menjadi bagian dari proses perubahan itu sendiri gitu, perbaikan. Tadi dari uraian terkait dengan pedoman perilaku bisa diarahkan, dikaitkan dengan tadi isu strategis yang dibahas antar stakeholder. Bisa saja hal yang lain yang dibahas, bisa akuntabel, kompeten, harmonis, kemudian loyal, kolaboratif, dan adaptif. Ketika itu selesai, maka Kemenpan RB atau kita semua juga perlu melakukan monitoring dan evaluasi atas rencana tindak agen perubahan. Misalnya tadi, setelah kita lakukan kegiatan berorientasi, khususnya nilai organisasi yang akan diubah, culture set yang akan diubah. Jadi pertanyaan Menpan seperti ini contohnya. Bapak Ibu, dalam melakukan kegiatan dalam manajemen perubahan, bagaimana Bapak Ibu mengukur terkait dengan perubahan culture set dan mindset budaya kerja yang sifatnya abstrak gitu. Maka jawabannya adalah ini sebetulnya. Bahwa dalam ukuran-ukuran yang abstrak, kita akan coba konkretkan dalam berbagai macam kegiatan. Tentu, bicara mengenai sasaran, indikator kinerja, dan target, ini perlu dibahas secara bersama. Tidak mungkin hanya dibahas oleh agen perubahan saja. Itulah kenapa agen perubahan dalam regulasinya, mohon izin kami menjelaskan sedikit terkait dengan agen perubahan, karena dikaitkan dengan core value ASN tadi. Siapa itu agen perubahan? Maka kita kembali ke dalam regulasi Permenpan 27 tahun 2014. Jadi pada saat dikatakan siapa agen perubahan individu atau kelompok terpilih, maka yang menarik adalah pada saat menyebut individu adalah diawali dengan pimpinan dan atau pegawai instansi pemerintah. Kemudian kelompok adalah kumpulan dari individu dalam suatu instansi pemerintah yang memiliki tujuan yang sama. Jadi baik individu maupun kelompok, ini bisa dipilih sesuai dengan kondisi kebutuhan dari organisasi. Sehingga yang pertama kali kita lakukan adalah kita membahas isu strategis. Dari isu strategis diharapkan pada 3 hal. Peningkatan kualitas layanan, peningkatan integritas, dan peningkatan kinerja. Nah, maka 3 hal ini yang kemudian melatar belakangi core value yang mana yang akan kita coba tingkatkan, kita akan ubah. Nilai organisasi mana yang akan kita ubah. Nah, yang menarik adalah pada saat kita berdiskusi mengenai nilai organisasi, maka muncullah tadi beberapa panduan begitu. Baik, mohon izin kami share screen kembali. Ini bisa dikembangkan lagi, panduan perilaku menurut nilai utama Mahkamah Agung, bisa pedoman perilaku menurut profesi, juga panduan perilaku menurut core value ASN dan employer branding gitu. Regulasi dari Cetak Biru, kemudian ada juga dari asosiasi, termasuk hakim, panitra, kemudian Jursita dan ASN pedoman. Nah ini masuk di Permenpan Surat Edaran Menpan 20 tahun 2021, dan di sini yang berbeda.
Di panduan perilaku Mahkamah Agung 8 nilai utama ada 8. Prinsip etika ini beberapa profesi ada yang 6, ada yang 7. Kebetulan ini profesi auditor ada 6. Kemudian core value ASN ada 7. Tapi di antara keseluruhan yang sama gitu, memiliki nilai yang sama adalah akuntabel. Baik di 8 nilai utama, prinsip etika ataupun core value ASN Berhad, maka akuntabel itu menjadi komitmen bersama lah gitu terkait dengan nilai. Walaupun yang lainnya bisa dikolaborasikan atau dimasukkan satu dengan yang lain. Misalnya perlakuan yang sama di hadapan hukum ini khas di Mahkamah Agung. Maka silahkan Bapak Ibu akan menggunakan core value ASN berakhlak ini ataupun kemudian memasukkan di 8 nilai utama. Yang terpenting adalah konsisten dan menjadi jelas di dalam latar belakang mengapa pilihan untuk melakukan kegiatan perbaikan atau rencana tindak agen perubahan itu didasarkan pada nilai organisasi. Jadi nanti kalau pertanyaannya apa nilai yang akan diubah dari pembangunan zona integritas menuju WBKWBWM dilihat dari tadi perubahan culture set dan mindset, maka dikaitkan dengan nilai organisasi. Inilah penting kenapa kita perlu mempelajari tadi paling tidak 7 nilai utama atau nilai organisasi atau core value ataupun 8 nilai utama Mahkamah Agung yang pada gilirannya yang terpenting adalah bukan nilainya melainkan kami stop share dulu, melainkan panduan perilakunya. Panduan perilakunya. Maka panduan perilaku ini yang kemudian bisa menjadi referensi pada kita semua untuk mengambil keputusan secara bersama. Jadi dalam konteks penentuan agen perubahan, dalam konteks pembangunan ZI menuju WBKWBWM, maka yang paling penting di area 1 ini mencari formula apa yang akan kita ubah. Sehingga nanti terlihat jelas perubahan ini pun juga dibawa dalam konteks penilaian akuntabilitas kinerja. Misalnya, penyelesaian perkara tidak lagi 3 bulan atau 5 bulan, tapi lebih cepat. Sehingga ada perbaikan SOP dan lain sebagainya, termasuk sistem yang dibangun. Maka dalam konteks itu perlu memasukkan bagaimana itu berubah. Nilai mana yang diubah. Misalnya di berorientasi pelayanankah, atau dalam konteks akuntabel. Kalau akuntabel, panduan perilakunya melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan tidak menyalahgunakan wewenang jabatan. Nah, ini apakah akuntabel? Oh, bukan. Kita coba yang lain lagi. Oh, kompeten. Dalam konteks kompetensi, maka hanya 3 hal yang panduan perilaku secara tegas dinyatakan. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Oh, ini termasuk di dalamnya. Karena kita akan mengukur kinerja melalui sistem akuntabilitas kinerja, sistem pengukuran kinerja secara tepat. Maka nilai-nilai ini yang akan diangkat, dan kemudian setelah nilai diperoleh, kita akan menentukan sasaran dan indikator kinerjanya. Setelah mendapatkan indikator kinerja, barulah kemudian melangkah pada kegiatan apa yang akan kita ubah. Kalau kompeten belum masuk, kita lihat lagi harmonis. Dalam konteks harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka mendorong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Oh, ini kita sedang mengupayakan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Seperti apa? Nah, nanti kita akan lihat beberapa contoh. Kemudian ada juga loyal. Loyal, memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, setia kepada NKRI, pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Menjaga rahasia jabatan negara. Oh, enggak, kalau loyal kita enggak. Karena semua aparatur sudah pada nilai tertinggi dalam konteks loyalitas misalnya. Tapi kalaupun tidak, maka apa misalnya terkait dengan upaya kegiatan yang dilakukan untuk diimplementasikan dalam kegiatan yang konkret dilakukan oleh agen perubahan. Adaptif, cepat menyesuaikan diri, menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif. Jadi pada saat adaptif, dalam konteks pelayanan kepada masyarakat pasca pandemi, kita melakukan beberapa upaya proaktif. Melihat kondisi, prokes, dan lain sebagainya, maka dibuatlah metode atau cara-cara pelayanan atau pengembangan dari pelayanan perkara yang selama ini dijalankan. Menggabungkan antara layanan online dan offline misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian kolaboratif, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Inilah kenapa dalam hal mengambil isu strategis,
terkait dengan nilai-nilai ini, terutama nilai kolaboratif, maka pengadilan tidak boleh pada ruang kosong hanya bicara pengadilan saja. Kita perlu menjadi bagian dari pelayanan publik dalam konteks kita bisa antar APH misalnya ataupun dengan unit lain di lingkungan pemerintah kabupaten kota misalnya. Terbuka dalam kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. Ini misalnya mall pelayanan publik. Ini masuk di kolaboratif. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, nilai-nilai ini yang kemudian diharapkan pada gilirannya nanti gitu ada benang merahnya terkait dengan apa yang diubah, kenapa diubah, dan sumber informasi dari mana. Sehingga terlihat dari pembahasan isu strategis yang berujung pada perbaikan berkelanjutan. Yang sulit bisa dikembangkan pada tahun 2021 lalu adalah kita sulit mengkaitkan antara agen perubahan dengan implementasi core value ASN berakhlak ini. Gitu. Nah, kalau sekarang kita sudah memahami dalam konteks pengertian berakhlak dan panduan perilakunya, maka tahap selanjutnya adalah bagaimana kita mampu mengkaitkan informasi yang ada, khususnya terkait dengan tadi isu strategis yang dikembangkan, isu-isu yang menjadi pokok dalam hal pembangunan ZI, termasuk reformasi birokrasi dalam bingkai besarnya reformasi birokrasi. Tapi kita akan coba sederhanakan dalam bentuk tujuan dari pembangunan zona integritas yang diharapkan pada peningkatan 3 hal lagi tadi, peningkatan kualitas layanan, peningkatan tadi integritas aparatur gitu, termasuk juga peningkatan capaian kinerja. Nah, ini 3 hal ini yang menjadi isu dalam pembahasan di setiap kesempatan baik internal di pengadilan maupun juga melibatkan para stakeholder. Dalam hal melingkatkan para stakeholder bisa melalui kegiatan focus group discussion atau melalui kegiatan evaluasi atau monet pasca survei kepuasan pengguna layanan. Nah, barangkali mungkin itu Bapak Ibu informasi terkait dengan mengapa core value ASN berakhlak ini menjadi penting di lingkungan Mahkamah Agung. Dan nilai-nilai dasar berakhlak ini pun juga diharapkan instansi dalam SE 20/2021, instansi pemerintah akan menginternalisasikan seperti kegiatan kita pagi ini dan mengimplementasikan core value ASN. Diharapkan juga kita coba mensinkronkan dengan program pembangunan zona integritas khususnya para agen perubahan. Dikatakan lagi tadi di Permenpan 27 tahun 2014 memasukkan nilai mana yang akan kita tingkatkan, kita ubah. Hanya diharapkan diimplementasikan secara utuh, tidak menambah atau mengurangi definisi dan panduan perilaku. Ini dalam konteks nilai dasar berakhlak. Kalau terkait dengan nilai utama Mahkamah Agung, tentu itu menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk mengatur sedemikian rupa, mengimplementasikan sesuai dengan core bisnis dari Mahkamah Agung. Tapi untuk core value ASN, definisi dan panduan perilakunya memang sudah baku, sehingga memang tidak menambah atau mengurangi definisi. Untuk itu di bahan paparan ini kami tidak menambahkan dan kami pun juga tidak mengkolaborasikan menggabungkan dengan nilai utama Mahkamah Agung. Biarlah nilai utama Mahkamah Agung menjadi nilai yang memang menjadi karakteristik khusus di Mahkamah Agung. Tapi kalaupun itu akan diimplementasikan tentu bisa saja dengan tentu harus menjelaskan definisi dan panduan perilakunya. Nah, kemudian internalisasi secara paralel ini penggunaan logo berakhlak. Tadi di berbagai kegiatan termasuk di bahan paparan ini pun juga menggunakan tadi tagar Bangga Melayani Bangsa juga sudah ada. Menyisipkan informasi berakhlak dan bangga melayani bangsa dalam kegiatan apel, rapat koordinasi atau pertemuan termasuk sosialisasi. Dan kegiatan hari ini salah satu contoh. Penulisan panduan perilaku berakhlak dalam konten media sosial, poster, banner, dan lain sebagainya. Pemutaran video panduan perilaku di media sosial, media elektronik, dan media lainnya. Di pengadilan silahkan untuk digunakan. Pemberian apresiasi atau hal-hal lain kepada pegawai ASN sebagai bentuk bangga melayani bangsa. Ini sudah dilakukan oleh pengadilan. Beberapa contoh kita bisa ambil, banyak hal terkait dengan pemberian apresiasi dalam bentuk bangga melayani bangsa, inovasi-inovasi yang dikembangkan murni dari aparatur pengadilan misalnya. Penguatan peran agen perubahan reformasi birokrasi tadi. Kenapa internalisasi secara paralel ini tidak boleh dilepaskan dari agen perubahan ini alasannya.
Dan kenapa agen perubahan tadi dikaitkan dengan nilai organisasi, itulah menjadi dokumen sumber, menjadi rujukan, dan ditelusur gitu apa yang diubah dan bagaimana proses. Sehingga perubahan yang terjadi di pengadilan bukan manajemen by accident, tapi memang manajemen by design gitu, didesain secara awal, tujuannya untuk perbaikan apa, sehingga pada saat nanti ditanyakan bagaimana mengukur perubahan, tidak lagi bicara hal yang sifatnya abstrak, tapi secara konkret, dari mulai nilai dan diimplementasikan dalam kegiatan. Sehingga ukuran keberhasilannya adalah efektivitas pelaksanaan kegiatan atau kepuasan pengguna layanan atau penerima layanan di pengadilan. Nah, untuk keseragaman, logo berakhlak, tagar, ini sudah ada. Kebetulan kalau Bapak Ibu mengambil di bahan internalisasi core values ini, kalau tidak salah ini udah hilang nih Pak Bu. Ini pada saat kita di Bitly-nya ini, tapi silahkan dicoba, mudah-mudahan masih ada. Tapi kalaupun tidak ada, di bahan paparan ini semuanya sumbernya dari sini. Sumbernya dari bahan internasional, termasuk videonya. Nah, dalam konteks laporan hasil penerapan, di Mahkamah Agung pun juga perlu menyampaikan, khususnya untuk angka 6 dan 7, ini harus disampaikan ke Menpan melalui ASN berakhlak, dan ini sudah dilakukan. Baik. Nah, kami pun juga ada forum koordinasinya, termasuk forum WBK-WBBM ini seluruh kementerian lembaga juga membahas mengenai bagaimana memastikan core value ASN berakhlak ini menjadi bagian dari proses perbaikan berkelanjutan. Bagaimana dengan 8 nilai utama Mahkamah Agung, barulah kita akan bahas satu persatu. Nah, khusus untuk perubahan di tahun 2022 ini, yang diharapkan nanti proses penilaian ini mungkin di wilayah Nusa Tenggara Barat belum ada yang diusulkan WBK-WBM tahun 2022 ini, tapi untuk 2023 mendatang diharapkan agen perubahan yang diubah ini harus ada rujukan referensi sampai pada core value ASN berakhlak itu. Jadi dokumentasinya tidak mungkin lagi terpisahkan, sehingga agen perubahan pada saat menyusun rencana kegiatan dan lain sebagainya perlu memperhatikan Permenpan 27 tahun 2014. Nilai organisasi dimasukkan di core value ASN, pilih yang mana, tidak mungkin seluruhnya. Kenapa tidak mungkin seluruhnya? Karena ada prioritas mana yang memang tahun ini akan difokuskan proses perbaikan berkelanjutan. Nah, barangkali mungkin itu Bapak Ibu informasi yang bisa kami sampaikan, khususnya terkait apa kaitan core value ASN berakhlak, tagar bangga melayani bangsa, kemudian juga dikaitkan dengan proses pembangunan city menuju ke WBBM. Nah, demikian, terima kasih. Kami kembalikan ke moderator pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, boleh kita berikan upload kepada narasumber kita. Baik, terima kasih kepada Bapak Ferry yang telah menyampaikan sosialisasinya tadi. Selanjutnya, izin Bapak Ketua, kami membuka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar sosialisasi yang telah disampaikan oleh Bapak Ferry tadi. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Ferry sudah menyampaikan gambaran bagaimana kita mengimplementasikan berakhlak ya core value ASN. Kita buka kesempatan kita kepada pengadilan-pengadilan yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat dulu. Ini ada 6 pengadilan negeri yang bersama-sama kita pada pagi hari ini. Kita beri kesempatan terlebih dahulu untuk PNPN, baru nanti PT belakangan. Untuk pengadilan negeri, silahkan untuk pengadilan negeri. Mohon untuk materinya bisa di-share ya. Baik Pak, sudah kami share di chat Pak, siap. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita berikan kepada pengadilan negeri. Kita urut aja dari paling ujung timur dulu. Siap. Pengadilan negeri Rababima. Ada yang mau ditanyakan? Udah di kantor. Oh, ini saya ambil ke atas saja. Ibu di lantai berapa? Lantai 11 di ruang berapa?
Ya, PN Rababima, ya. Saya kesana itu. Rababima, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Silakan untuk mengajukan pertanyaan. Ya. Ada, kalau tidak ada Pak Ketua, Pak Wakilnya. Cukup, Pak, belum ada, Pak. Belum ada. Baik, lanjut ke PN Dombu. PN Dombu. Untuk PN Dombu, ada pertanyaan? Ada yang mulia. Ya, silakan untuk Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang mulia warahmatullahi Bapak wabarakatuh. KPT, Bapak KPT dan para hakim tinggi serta narasumber yang kami hormati. Kami sedikit bertanya, dalam core value ASN berakhlak ini kenapa tidak dicantumkan tentang anti korupsinya, Pak? Padahal itu merupakan tujuan bagaimana bangsa ini mensejahterakan rakyatnya. Terima kasih, Pak. Ya, baik, terima kasih. cukup satu aja. Nah, ya, kita lanjut ke PN Sumbawa Besar. Silakan PN Sumbawa Besar. Belum ada, Pak. Belum ada. Kita lanjut ke PN Selong. Sudah loncat, kita nyebrang ke Pulau Lombok sekarang. Ya, halo PN Selong. PN Selong ada? Ada, Pak. Silakan. Iya, belum ada pertanyaan, Pak. Oke, belum ada pertanyaan. PN Praya. PN Praya. Mana PN Praya? Apakah ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan, Bapak. Oke, belum ada. PN Mataram. PN kelas 1A di wilayah Nusa Tenggara Barat ini. Ada PN Mataram? Untuk PN Mataram tidak ada pertanyaan, Pak, mohon izin. Oke, belum ada pertanyaannya. Sekarang kita PT ada dari kita Pak Wakil, ada pertanyaan Pak Wakil? Rekan-rekan? Ya, baik Pak Peri. Siap. Sebenarnya saya sedang mencoba untuk melakukan survei kecil-kecilan. Terkait tentang internalisasi berakhlak. Ini mengacu kepada apa yang pernah dilakukan oleh Mahkamah Agung tahun 2020 terkait survei kesehatan organisasi. Iya. Memang ini ternyata sudah 2 tahun kegiatan survei itu dilakukan, maka ada 6 isu. Ya, kalau organisasi kita, nanti saya akan bertanya. Ada pertanyaan nih. Ada 6 isu yang berkembang di organisasi kita, termasuk di pengadilan-pengadilan, di mana 67,6% skala organisasi kita nilai kesehatan organisasi kita itu 67,6%. Artinya di sini kurang tidak ya, tidak sehat tidak, tapi cukup sehat. Nah, dengan posisi yang cukup sehat tersebut, ada beberapa isu yang harus diperbaiki. Ini adalah survei yang dilakukan oleh Ari Ginanjar bersama saya pada waktu itu. Salah satu persoalannya adalah terkait dengan internalisasi nilai budaya kerja yang sangat rendah. Di seluruh satuan kerja kita
kondisi kesehatannya seperti itu. Ada 6 isu, tapi saya tidak sebutkan semua isu. Persoalan yang dihadapi kita adalah bahwa potensi pegawai berada di zona nyaman itu cukup tinggi. Zona nyaman, bukan zona aman ya. Zona nyaman cukup tinggi. Nah, bagaimana kita menghadapi kondisi yang seperti ini? Karena kalau kita kaitkan dengan isu yang keenam adalah penerapan disiplin dan integrasi yang lebih dikarenakan sistemnya, bukan karena dorongan dari hati nurani. Ini adalah hasil survei yang kita lakukan dari Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2020 yang lalu. Dan kemudian ini sudah kita seminarkan di Mahkamah Agung pada tanggal 28 Agustus 2020. Ini adalah kondisi kita. Nah, oleh karena itu kami mohon pencerahan bagaimana kita menghadapi kondisi supaya kita juga keluar dari zona nyaman dan jangan bekerja karena sistem tetapi juga karena dorongan dari hati atau di dalam diri kita sendiri. Demikian Mas Ferry, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Wah, luar biasa. Ini yang terakhir Pak, itu yang menurut kami di internal rekan-rekan auditor dan di badan pengawasan pun juga beberapa waktu lalu membahas mengenai zona nyaman dan disiplin by system, bukan disiplin berdasarkan memang menjadi DNA atau menjadi karakter individu begitu. Siap Bapak, nanti kami akan coba berdiskusi. Mohon izin menanggapi pertanyaan pertama dulu dari Pengadilan Negeri Dompu. Betul Pak, bukan hanya bicara anti korupsi, bicara penegasan kata integritas saja tidak ada berbeda. Mohon izin barangkali saya share screen kembali. Sebentar. Ya, ini. Nah, di sini di panduan untuk perbedaan secara tegas, kalau di kita bicara integritas gitu, dalam konteks integritas ini kan bicara mengenai tadi anti korupsi ada di dalamnya gitu. Bahkan di prinsip etika baik hakim, panitera pengganti, jurusita pengganti, integritas menjadi hal yang utama. Termasuk kami para auditor pun juga integritas hal utama. Tapi kemudian tiba-tiba di core value ini kok nggak ada ya gitu. Kok anti korupsi juga nggak ada gitu. Nah, setelah kami berdiskusi dengan narasumber dari Kemenpan RB, salah satunya adalah analisis penyebabnya bahwa di dalam panduan perilaku di akuntabel itu lebih menekankan pada nilai-nilai tersebut. Jadi ada pembahasan di materi core value ASN ini gitu. Cukup panjang diklatnya beberapa bulan terkait dengan core value ini. Kebetulan auditor utama, Widya Iswara Utama Mahkamah Agung, Ibu Jenny Mutoruk juga sudah mendapat sertifikasi ini kalau tidak salah di lingkungan Mahkamah Agung. Kami di auditor badan pengawasan karena tadi menjadi mandatori untuk menyiapkan kegiatan pendampingan ini, maka kami pun juga belajar secara langsung kepada sumber dari Kemenpan. Nah, jadi yang bisa kami jawab sesuai dengan informasi dari Kemenpan tadi, karena di surat edarannya pun juga tidak ada menambah atau penurang, maka memasukkan anti korupsi itu ada pada panduan perilaku akuntabel. Kalau boleh disajikan, panduan perilaku akuntabel yang mana ya? Bapak Ibu bisa cek. Dari konteks kejujuran, tidak menyalahgunakan wewenang, menggunakan kekayaan, nah ini bagian dari anti korupsi. Nah, ini Bapak Ibu sebagai bahan referensinya. Oke, nah ini. Sehingga tadi nilai-nilai terkait dengan kejujuran dan lain sebagainya ini ada di akuntabel. Tapi tadi khusus untuk panduan di Mahkamah Agung, konteks integritas itu menjadi hal yang memang dibahas tersendiri. Akuntabel pun juga ada pembahasan tersendiri. Sehingga barangkali untuk bisa mengkolaborasikan gitu atau menyatukan informasi terkait dengan core value ASN berakhlak ini dengan 8 nilai utama Mahkamah Agung, memang perlu ada penyamaan di panduan perilaku. Kalau di panduan perilaku ini sudah menjelaskan seperti ini, seperti halnya di 8 nilai utama, maka akan mudah dalam implementasinya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Terima kasih. Barangkali mungkin itu jawaban terkait dengan kenapa tidak masuk masuk tersendiri anti korupsi, tapi menjadi bagian dari panduan perilaku di akuntabel, berakhlak di A yang pertama itu terkait dengan akuntabel. Selanjutnya terkait dengan isu Bapak
sepakat Pak bahwa kita perlu memang mengurai beberapa panduan penilaian kinerja kita sehingga bisa keluar dari zona nyaman gitu. Sehingga memang kalau kami kaitkan dengan cascading atau penjenjangan kinerja. Jadi di akhir tahun 2021 lalu keluar 3 peraturan Menpan, Permenpan 88 2021, Permenpan 89 tahun 2021 dan Permenpan 90 tahun 2021. 3 Permenpan ini sangat penting menjadi rujukan kita terkait dengan bagaimana mengukur kinerja individu maupun mengukur kinerja organisasi. Jadi di Permenpan 88 ini bicara mengenai cascading, terkait dengan evaluasi AKIP yang baru, cara menilai dengan cara yang baru, dan ini membawa pada cara menilai baik organisasi maupun individu yang berubah. Itu hal pertama. Mengapa itu perlu dilakukan? Kemudian dilakukanlah lagi perubahan atas terkait dengan penjenjangan kinerja atau cascading kinerja Permenpan 89 tahun 2021. Nah, di Permenpan 89 tahun 2021 ini yang kemudian memasukkan dalam perhitungan kinerja berdasarkan pohon kinerja cascading, termasuk cost cutting-nya. Barangkali mohon izin kalau diperkenankan kami mencoba untuk menjelaskan sedikit terkait dengan hal tersebut, diikatkan dengan tuntutan seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, bahwa benar sekali Pak, bahwa saat ini tahun ini kita perlu melakukan perbaikan secara cepat. Mengapa secara cepat? Karena memang ada tuntutan organisasi yang tidak bisa dihindari. Nah, jadi di penjenjangan kinerja ini, mengapa ini menjadi sangat penting? Karena dalam konteks pengukuran kinerja yang menarik adalah ada beberapa isu strategis yang kemudian penyelarasan kinerja di organisasi tadi. Konteks sehatnya organisasi akan terlihat dari sini. Ada anomali, ada yang aneh gitu, isu strategis. Seperti ini, capaian kinerja pembangunan dan capaian kinerja kementerian lembaga relatif stagnan, bahkan cenderung turun. Namun nilai kinerja individu, SKP-nya, nilainya selalu tinggi gitu. Nah ini. Bahkan yang menarik, ukuran kinerja tingkat instansi dan unit masih ada yang berorientasi pada proses dan output saja. Sehingga kalau pendekatan selalu seperti ini, maka ukurannya siapapun yang bekerja tidak ada masalah. Karena pengukuran kinerja pasti tinggi, padahal belum tentu menunjang pada kinerja organisasi gitu. Harapannya supaya cepat naik pangkat, persyaratan kenaikan pangkat terpenuhi dan lain sebagainya. Tapi harusnya segala pencapaian individu harus menunjang pada pencapaian kinerja organisasi. Ini pun juga memang ada penyesuaian, sinkronisasi terkait dengan bagaimana cara kita mengukur kinerja. Diharapkan kita bisa keluar dari zona nyaman tadi itu, dikarenakan tuntutan untuk perbaikan kinerja individu akan membawa pada perbaikan kinerja organisasi kalau ukuran atau pohon kinerjanya sesuai. Ini yang sedang kita coba perbaiki. Memang agak sulit mengingat ukuran kinerja instansinya seperti yang pernah kami diskusikan Pak Ketua terkait dengan penyelesaian perkara yang tidak diajukan upaya hukum, misalnya indikator kinerja utama yang sempat kita diskusikan beberapa waktu lalu. Ini pun juga menjadi concern kita terkait dengan nilai capaian kinerja. Karena logik modelnya membantu menjenjang kinerja organisasi, mendapatkan kinerja lebih baik dari organisasi, diharapkan juga berdampak pada organisasi. Kalau individunya naik, mestinya organisasinya pun juga meningkat. Nah, ini yang jadi permasalahan. Nah, penjenjangan kinerja ini yang memang pertanyaan ini akan ditanyakan di nilai AKIP kita tahun 2022. Kemungkinan akan turun atau naik tergantung pada upaya atau ikhtiar untuk keluar dari zona nyaman tadi. Termasuk disiplin tadi disiapkan dalam konteks DNA-nya masing-masing individu, bukan hanya pendekatan hanya sistemnya saja gitu, tapi kedua belah pihak, karena betul juga karena sistem yang baik pun juga akan membawa pada proses perbaikan disiplin dalam bekerja termasuk pencapaian kinerja. Tapi pada saat itu dimulai dengan kita punya genetiknya atau punya karakteristik disiplin tinggi terkait dengan kinerja, memang perlu disiapkan pohon kinerja atau model logisnya, kerangka logisnya. Nah, ini barangkali yang agak sedikit berbeda. Nah, tadi ada istilah cross cutting sama cascading gitu. Jadi penjenjangan kinerja ini yang kemudian
menilai-nilai organisasi ini yang perlu dilihat dari sisi pencapaian. Nah, selama ini memang akan sulit pada saat pengukuran kinerja kita masih berorientasi pada output saja. Yang berkaitan dengan pencapaian ultimate outcome atau tujuan yang sifatnya strategis hanya baru satu, Pak. Jadi pembahasan kami khususnya terkait dengan nilai-nilai kinerja secara universal terkait dengan kepuasan pengguna layanan sajalah yang memang outcome-nya outcome yang sifatnya strategis. Nah, di balik semua itu memang perlu ada upaya sungguh-sungguh tentu. Kami pun juga sepakat Bapak ada beberapa resep dari hasil riset yang dilakukan di tahun 2020 ini. Jadi PR kita untuk perbaikan berkelanjutan harusnya sekarang pun juga banyak harus kita perbaiki sesuai dengan rekomendasi di atas. Termasuk tadi bagaimana kinerja kita bisa perbaiki. Sehingga PKP yang disiapkan setiap bulan oleh aparatur juga bisa memastikan bahwa semua aktivitas menunjang pada tujuan pencapaian kinerja organisasi. Ini yang memang sebagian belum inline lah gitu, belum nyambung gitu, belum bisa berkontribusi pada perbaikan organisasi. Ini pun juga PR bagi kami Pak untuk proses perbaikan itu. Sehingga catatan yang lain, internalisasi termasuk dengan budaya kerja secara otomatis kalau kultur kinerjanya dibangun, DNA kultur kinerja dibangun melalui pohon kinerja tadi, cascading di Permenpan 89, karena untuk memikirkan ini tidak banyak di lingkungan Mahkamah Agung yang mau memikirkan terkait dengan bagaimana kita menyusun target kinerja yang berorientasi pada outcome gitu. Misalnya pembahasan mengenai, mohon izin Pak, saya mungkin share screen terkait dengan sebentar Pak. Ya. Satu lagi. Ya. Ya. Ini. Jadi setelah kami diskusi dengan Bapak KPT tempo hari terkait dengan indikator kinerja, kami pun juga coba mempelajari di grup kecil bagaimana ini sudah diterjemahkan, sudah ditranslate oleh Litbang Diklat Undil, Kerangka Kerja Internasional untuk Keunggulan Pengadilan. Untuk yang edisi ketiga, Mei 2020, ini juga harusnya jadi referensi kita, jadi bahan bacaan kita, termasuk bagaimana kita memastikan penilaian mandiri maupun juga untuk pernyataan umum maupun efektivitas dalam pelaksanaan tugas fungsi. Dan ini memang menjadi salah satu trigger gitu, kalau kita mau berkelas dunia dan memang mau keluar dari zona nyaman. Sehingga ukuran-ukuran yang selama ini kita anggap sebagai ukuran objektif terkait dengan kinerja pengadilan, kita kembalikan pada regulasi yang sifatnya tadi ukuran internasional begitu. Salah satu contoh misalnya ya, di sini. Yang terakhir memang oh ya betul itu filenya. Ya. International Framework of Court Excellence untuk Global Measures of Court Performance misalnya kinerja pengadilan. Ini yang harusnya kita bahas, kami pun juga mudah-mudahan dalam waktu dekat yang mulia Pak KPT, kami bisa berdiskusi dengan para stakeholder untuk menyusun ini. Paling tidak ada 11 ukuran terkait dengan nilai dari kinerja pengadilan. Nah ini ada 11 core measures of the global measures. Ukuran kepuasan pengguna layanan sajalah yang menurut kami sebagai ukuran internasional gitu, yang diakui secara global. Sehingga pada saat bicara ukuran kepuasan pengguna layanan misalnya, kita memang perlu keluar dari zona nyaman untuk melakukan berbagai upaya agar kepuasan pengguna layanan, terutama masyarakat mencari keadilan, bisa terpenuhi. Tapi selain itu terkait dengan akses fee, case clearance rata-rata penyelesaian perkara, sampai pada yang ke-11, cost per case gitu, biaya per perkara, contoh pengadilan tingkat banding untuk biaya proses penyelesaian perkara yang hanya 150.000 per perkara dari sejak awal sampai dengan hari ini, padahal PNBP-nya sudah tarifnya sudah naik gitu. Ini pun juga belum menjadi concern kita untuk pembahasan itu. Maka kami sepakat dengan Pak KPT bahwa dalam konteks menyehatkan organisasi yang mungkin ukurannya sehat banget tidak, tapi sakit pun juga tidak gitu. Di 67,6 ini memang banyak resep yang sudah disampaikan, tapi belum kami kawal implementasinya Bapak. Memang kami pun juga ke depan perlu kita melihat kembali apa yang perlu. Salah satunya memang terkait dengan pengukuran kinerja dan menjadikan kinerja sebagai ukuran objektif untuk seluruh pihak.
Nah, ini bagaimana kita bisa membangun ukuran kinerja objektif kalau tadi cara pengukuran kinerja dalam konteks akuntabilitas kinerja kita ini, implementasi AKIP, ini bisa menyentuh pada kinerja per individu yang bisa menunjang pada kinerja organisasi. Sehingga tidak boleh lagi ada aparatur di pengadilan bekerjanya biasa-biasa saja, tapi kinerja organisasi meningkat luar biasa gitu. Tapi harusnya seluruh komponen bekerja secara baik untuk mendapatkan kinerja organisasi yang luar biasa. Jadi barangkali itu menjadi PR kami juga, Pak. Bagaimana cascading kinerja kami perlu kawal, memastikan tadi nilai core value ASN diimplementasikan, perubahan-perubahan yang didesain sedemikian rupa untuk meningkatkan nilai organisasi melalui serangkaian upaya yang memang harusnya seluruhnya, baik rencana inovasi itu mestinya memang masuk di rencana strategis kita. Karena seyogianya rencana-rencana yang sifatnya strategis, renstra kita, contoh kasus misalnya Pengadilan Tinggi Kendari tempo hari, Pak, menjadi rujukan kami sampaikan di beberapa kesempatan bahwa dalam inovasi penggunaan anggaran negara itu sangat penting sebagai bagian dari optimalisasi pelayanan pada masyarakat yang bersumber juga dari negara. Nah, ini pun juga menjadi salah satu referensi bahwa dalam konteks rencana strategis pembangunan perbaikan berkelanjutan, baik dalam konteks kinerja pengadilan maupun dalam upaya tadi peningkatan layanan melalui program Pambuangan ZI menuju WBK WBBM, seluruhnya bisa terkonfirmasi kepada berbagai pihak. Dari penganggarannya sudah terkonfirmasi, Kemenpan mengecek dari rencana strategisnya pun juga terlihat secara jelas. Bahkan yang paling penting dan utama adalah menindaklanjuti setiap hasil evaluasi. Menurut kami, survei yang dilakukan terkait dengan kesehatan organisasi di tahun 2020 lalu itu menjadi hal yang sangat penting, yang seharusnya tindak lanjutnya perlu kita pantau secara bersama. Karena boleh jadi itu yang menjadi salah satu analisis penyebab stagnannya gitu kinerja kita, atau kecenderungan justru malah menurun secara organisasi, walaupun kalau dikonfirmasi ke kinerja individu, sekali lagi anomalinya begitu. Kinerja individunya meningkat semua, selalu meningkat gitu, bahkan capaiannya mencapai 100%. Tapi secara organisasi itu tidak menjadi ukuran yang relevan gitu, sama gitu. Kinerja meningkat, organisasi, individu pun meningkat. Barangkali mungkin itu, Pak. Selain itu terkait dengan internalisasi budaya kerja di lingkungan pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, kami lihat di beberapa kesempatan, kebetulan minggu lalu kami sempat ke NTB. Kami melihat khususnya terkait dengan banyaknya yang sudah memperoleh predikat WBK ataupun sedang mengupayakan untuk WBBM, menjadi salah satu ukuran bahwa perubahan sudah dijalankan di sana. Hanya saja perubahan ini jangan tadi by accident, harus memang by design, sehingga contoh yang paling sederhana misalnya pertanyaan yang konkret, tingkat kepuasan pengguna layanan itu menjadi salah satu ultimate outcome dari indikator kinerja utama Mahkamah Agung, indeks kepuasan masyarakat. Tapi kemudian pada saat ditanyakan oleh stakeholder, kinerja ini diukurnya bagaimana, pertanyaan sederhananya, apakah pada DIPA misalnya terdapat anggaran untuk penyelenggaraan atau menindaklanjuti atau mengolah data hasil survei gitu. Seolah-olah surveinya menjadi additional aja, karena di anggaran baik di tingkat pusat maupun sampai di daerah ternyata anggarannya tidak teralokasi secara memadai. Tidak terlalu banyak, tapi paling tidak teralokasi. Terutama untuk memastikan bahwa penganggaran kita berbasis pada kinerja. Karena salah satu kinerja dari pengadilan adalah kepuasan pengguna layanan. Pada saat untuk menguji efektivitas pelaksanaan tadi surveinya tersebut, tentu juga salah satu yang dipertanyakan adalah bagaimana sumber pembiayaannya. Oh enggak ada biaya sama sekali. Karena tingkat banding, misalnya pada saat mengukur kepuasan pengguna layanan, seketika setelah perkara selesai gitu, kemudian disampaikan ke pengadilan pengaju, maka survei langsung berjalan di sana. Maka tidak ada biaya atas itu. Nah, kami sepakat, Pak, karena memang itu menjadi salah satu strategi untuk kita bisa menekan kos atau biaya di dalam kegiatan survei. Tapi pengolahan data hasil survei melalui rapat dan lain sebagainya, atau menghadirkan narasumber lain untuk mendapatkan interpretasi masukan tadi dalam hal membuka isu strategis, pembahasan fokus group discussion lintas kementerian lembaga antar aparat penegak hukum misalnya, itu bisa membawa pada beberapa hal positif. Salah satunya adalah rujukan untuk perbaikan berkelanjutannya.
Nah, dari rujukan perbaikan berkelanjutan itu yang kemudian masuk di core value ASN ini. Maka nilai organisasi apa yang akan kita upayakan diubah? Oh, tentu yang paling utama adalah bernya itu adalah berorientasi pelayanan. Pastikan kami akan fokuskan di situ dulu sebelum ke yang lain-lain misalnya begitu Pak. Jadi terima kasih Pak sudah diingatkan terkait dengan survei tersebut. Insya Allah ke depan kami juga akan coba memantau kembali sejauh mana efektivitas di dalam rekomendasi saran perbaikan, termasuk juga hal-hal yang memang bisa kita perbaiki, khususnya terkait dengan pengukuran kinerja individu dan kinerja organisasi. Terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya kembali? Masih ada yang ingin bertanya? Mungkin dari Pengadilan Negeri Nusa Tenggara Barat. Oh baik Bapak Ibu, mohon izin mungkin sedikit memberikan masukan. Ini tadi kami sudah sampaikan materi sosialisasinya. Nanti Bapak Ibu silahkan dimodifikasi untuk Bapak Ibu sosialisasikan di unit kerja masing-masing. Yang penting ketua manajemen perubahan area 1 itu kalau bisa juga memahami ini dan bisa ada mengimplementasikan atau internalisasi core value di unit kerja setelah kegiatan ini. Disiapkan dokumentasinya, ini akan berguna dalam kegiatan evaluasi di tahun 2023 mendatang. Permenpan 27 juga sudah ada, dan ada rencana agen perubahan. Nah, rencana agen perubahan ini kebetulan yang mengisi, kami beberapa kali melakukan uji coba, salah satunya untuk peserta diklat baik Klatsar maupun diklat PIM 3 ataupun juga PIM 4 gitu, PKP maupun PKA, kami sudah lakukan uji coba. Saya mungkin dari peserta, bukan merupakan rujukan, tapi paling tidak gambaran seperti inilah yang disiapkan oleh beberapa aparatur pada saat berdiskusi menyusun rencana agen perubahan. Nah, kalau bisa di tahun 2022 ini, walaupun sudah berjalan, kalau bisa dokumentasi sesuai dengan Permenpan 27 tahun 2014 dilengkapi dulu. Dengan begitu kita nanti pada saat Pak KPT, Bapak Ibu Ketua Pengadilan, pada saat mempresentasikan kepada Menpan ataupun pada kami TPI, ini sudah ada rujukan yang jelas dari proses isu strategisnya yang diangkat, kemudian dibahas terkait dengan rencana apa yang akan dijalankan, dan dituangkan dalam rencana aksi atau rencana agen perubahan yang harus diawali dengan nilai organisasi dalam core value ASN. Bingkainya core value ASN berakhlak, tagar bangga melayani bangsa. Barangkali mungkin itu Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan dari Bapak Dr. I. Ketut Sudiro. Kami persilakan. Terima kasih Pak Ferry. Siap. Mohon maaf, saya sekedar curhat barangkali. Baik Pak. Kalau kita perhatikan secara idealis, nilai-nilai ASN berakhlak ini luar biasa dari poin-poin yang ada di sana. Tetapi dalam tataran implementasi sering terjadi kesulitan terutama di pengadilan negeri yang ikunya adalah menyelesaikan perkara yang di tiap pengadilan, barangkali di pengadilan yang jumlah perkaranya besar, nilai-nilai yang telah diimplementasikan melalui LKE, RI maupun APM, checklist APM, ini sulit sekali diterapkan secara nyata. Bahkan hanya seperti lip service saja. Oleh karena itu, mohon pencerahan dari Pak Ferry, bagaimana solusinya sehingga kedua program ini bisa berkolaborasi. Terima kasih Pak Ferry atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik, mohon izin menjawab. Betul Pak, ini yang menjadi concern kami pun juga apakah terkait dengan efektivitas pelaksanaan APM dan ZI ini juga membawa pada perbaikan nyata pada pengadilan. Ini pun juga tidak bisa dijawab secara langsung oleh kami.
harus melalui rangkaian kegiatan survei, memastikan efektivitasnya. Kita perlu juga menggali lebih dalam apakah efektif atau tidak dalam pelaksanaannya. Tapi kalau kita melihat dari permukaan saja, mohon izin barangkali ini tentu juga sangat-sangat prematur gitu kita mengambil simpulan. Tapi kalau kita melihat dari permukaan informasi terkait dengan pelaksanaan baik ZI maupun APM, memang banyak yang perlu kita perbaiki, termasuk di dalamnya terkait dengan bagaimana memastikan cara mengevaluasi dan cara untuk menghimpun data dukung atau eviden untuk mendukung proses penilaian tersebut. Karena dua-duanya dinilai baik APM maupun ZI, dua-duanya proses penilaian. Yang itu menghabiskan energi yang sangat banyak. Saya kebetulan juga di tahun 2017-2018 dipanggil Pak KPT, waktu itu masih menjabat sebagai Sekretaris Mahkamah Agung, amanahnya satu, tolong diintegrasikan, jangan sampai merepotkan. Kalau bisa pada saat turun ke lapangan berkolaborasi bareng-bareng untuk kemudian Satker tidak melulu didatangi, kemudian menghabiskan energi hanya untuk memenuhi tadi kelengkapan eviden dan lain sebagainya. Padahal tugas fungsi pengadilan adalah tadi memeriksa, mengadili perkara dan lain sebagainya. Ini menjadi concern kami juga Pak, sejak 2016-2017 kami tim auditor pun juga mencoba untuk bagaimana mensinergikan lembar kerja evaluasi baik di APM maupun juga di ZI. Sempat kami ditanyakan oleh Menpan di bulan Juni kemarin. Ini juga kami juga agak kaget pada saat pertanyaan ditanyakan para evaluator. Andai kata TPI ditanya, apakah kalau suruh memilih, apakah akan memilih APM apa ZI, tolong dijawab jujur. Kemudian kami jawab sesuai dengan dokumentasi yang ada. Menurut kami, APM itu lebih lengkap. Bahkan ZI ada di dalamnya. Gitu. Dan penilaiannya pun juga dilakukan dan seobjektif mungkin. Hanya yang jadi persoalan adalah dalam tataran implementasi. Dalam tataran implementasi memang ada beberapa plus minusnya gitu. Tapi kalau ditanya, dua-duanya menurut kami sangat penting. Hanya yang jadi persoalan, sudah sangat mendesak untuk membuat penyederhanaan penilaian dan kemudian penyederhanaan di dalam penyiapan data dukung evidennya sehingga tidak merepotkan unit kerja di dalam proses evaluasi. Jadi kami dalam konteks implementasinya memahami Pak terkait dengan non teknisnya tersebut gitu. Non teknis yang dimaksud adalah bahwa ada waktu, ada energi yang tersita untuk dua aktivitas besar tadi itu, baik untuk APM maupun juga untuk ZI. Maka kami mudah-mudahan di tahun ini pun juga sesuai dengan instruksi pimpinan, juga tadi mengingat kembali juga arahan dari pimpinan sebelumnya, termasuk juga Pak KPT waktu itu juga mengingatkan bahwa memang sudah seharusnya untuk melakukan kegiatan konsolidasi. Berdasarkan sumber informasi sepihak, kemudian hanya sekedar mengimplementasikan gitu, tentu memang menjadi berat karena kita hanya memproduksi eviden. Tapi yang penting, yang utama bagi kita justru adalah memastikan bahwa seharusnya ini mudah. Gitu. Seperti sekarang misalnya, pada saat menentukan agen perubahan beserta dengan perbaikannya, pendekatan kita tentu bukan pendekatan eviden. Pendekatan kita adalah perbaikan berkelanjutan. Kalau tadi dari mulai membahas isu strategis dan sebagainya. Tapi langkah ini, sepengetahuan kami, mohon maaf, mungkin kami keliru, sepengetahuan kami bagaimana memastikan nilai organisasi dikaitkan dengan perbaikan di agen perubahan, hampir sebagian besar pengadilan tidak menggunakan pendekatan itu. Jadi tidak ada kaitannya antara nilai organisasi dengan para agen perubahan melakukan perubahan, melakukan inovasi. Kenapa tidak ada kaitannya? Karena tidak didokumentasikan. Faktanya, kenyataannya, semuanya saling berhubungan. Tidak mungkin tiba-tiba muncul inovasi kalau kemudian tidak disiapkan sedemikian. Maka kami berkewajiban juga melalui pendekatan pengendalian intern yang efektif, juga bagaimana menyiapkan lebih tertata. Gitu. Jadi ZI-nya akan lebih bermanfaat, ada atau tidak adanya program ZI atau APM, maka perbaikan berkelanjutan itu menjadi hal yang wajib dilakukan oleh pengadilan. Kita hanya memberikan pondasinya saja bahwa tidak mungkin by system semuanya bisa diidentifikasi kalau tidak ada melalui proses focus group discussion, diskusi secara langsung dengan para pemangku, mengidentifikasi secara bersama hal-hal yang dibutuhkan untuk proses perbaikan. Itu barangkali yang memang
substansi gitu. Substansi dari pembangunan ZI-nya memang belum kena 100%, tapi tidak ada masalah. Pada saat kita melakukan proses perbaikan, tentu ada proses tadi evaluasi atas pelaksanaan itu. Nah, salah satu evaluasinya di area 1 di manajemen perubahan, baik dalam tataran RB maupun ZI, adalah penguatan agen perubahan. Penguatan agen perubahan yang didasari oleh nilai-nilai organisasi yang akan kita perbaiki atau kita tingkatkan gitu. Nah, ini barangkali poin penting dari pertemuan kita pagi ini adalah memastikan bahwa core value ASN menjadi bagian penting dalam proses perbaikan itu sendiri gitu, di manajemen perubahan. Sehingga nanti tidak ada ukuran-ukuran yang sifatnya abstrak. Semuanya konkret. Nilai apa yang diubah, bagaimana cara mengubahnya, dan bagaimana mengukur hasil perubahan itu. Semuanya ada. Semuanya ada rujukannya. Dan ini sudah dilakukan, hanya saja memang tidak terdokumentasikan secara lengkap. Sehingga barangkali termasuk APM nantinya, karena di APM sepengetahuan kami juga ada ZI di dalamnya gitu. Barangkali kita mungkin mudah-mudahan bisa mencoba mengupayakan lagi, berikhtiar lagi dengan, karena stakeholdernya berbeda Pak, ini ada Bawas dan ada Dirjen. Ini yang kami saat ini pun juga ada beberapa kendala di dalam implementasi. Tapi kami sudah mengarah ke sana. Beberapa pengadilan sudah membuat outner untuk menyiapkan eviden itu digabungkan gitu antara ZI dan APM. Nah, ke depan barangkali aplikasi ZI kan sudah ada, tinggal nanti bagaimana kita mensinergikan dengan aplikasi, mudah-mudahan APM pun juga sudah dalam bentuk aplikasi. Sehingga tidak lagi merepotkan Satker untuk menyiapkan keseluruhan dokumen. Sekali lagi, kami pun juga bagian dari masalah itu gitu. Sehingga kami TPI pun juga berusaha untuk memperbaiki sistem penginputan data, sistem evaluasi data, dan sistem memonitoring atau memonef atas implementasi di lapangan melalui sistem informasi. Tidak mungkin karena kita ada kurang lebih hampir 1.000 unit kerja, 1.000 Satker. Kalau manual tidak mungkin, kita harus by system. Dan itu sudah tantangan dari Pak KPT, Pak Puji, terkait dengan implementasi by system di bawah sejak 2020 sudah berikhtiar untuk mengupayakan penilaian berbasis elektronik, dan itu sudah dijalankan. Tinggal nanti kalau APM sudah berbasis elektronik, kita coba sajikan, maka tidak lagi kita disibukkan dengan administrasi eviden, tapi lebih pada substansi isi. Substansi terkait dengan bagaimana kita berubah, bagaimana cara kita melangkah berubah, dan perubahan itu bisa terukur dalam konteks objektivitas. Bapak, Ibu, saya, kemudian teman-teman di Menpan juga punya cara pandang yang sama terkait dengan aktivitas itu. Sehingga tidak ada lagi perbedaan pendapat, loh kok kami sudah berupaya keras, tapi nilai tidak maksimal gitu. Mudah-mudahan itu bisa kita hindari, dan sekali lagi, karena evaluasi ini menjadi sangat-sangat ketat, mengingat saat ini pun juga Satker hanya 30 unit kerja yang diusulkan predikat WBK WBM, maka tantangan ke depan adalah kami juga perlu berkoordinasi dengan stakeholder yang lain, tapi juga kami pun juga mengajak untuk Bapak Ibu pun juga mempersiapkan diri sejauh sedini mungkin. Hal yang menjadi catatan kami adalah satu, misalnya nilai organisasi yang sangat baik di lingkungan Mahkamah Agung terkait dengan melakukan evaluasi secara berjenjang, khususnya yang dilakukan oleh hakim pengawas bidang, ini hampir sebagian besar unit kerja gagal karena tidak mendokumentasikan hasil atau tidak menyampaikan dokumentasi hasil tindak lanjut atas pelaksanaan Hawasbid. Ini catatan penting kami. Kenapa? Karena itulah menjadi ciri khas karakteristik pengadilan yang berbeda dengan unit kerja yang lain. Kalau unit kerja lain mengandalkan evaluator dari eksternal, tapi di pengadilan sejak lama, jauh sejak ada sebelum ada reformasi birokrasi gitu, kita sudah memegang pengendalian intern yang dilakukan waskat sekaligus juga pengawasan fungsional yang ditunjuk SK-nya oleh pimpinan pengadilan. Maka dalam kesempatan ini pun juga salah satu nilai yang penting dalam konteks akuntabilitas, nilai akuntabilitas ini terkait dengan penunjukan Hawasbid di dalam pelaksanaan tugas fungsi pengadilan, mohon didokumentasikan setiap tindak lanjutnya. Dan itu wajib menjadi dokumen sumber, dokumen penting yang diusulkan dalam penilaian hasil pemeriksaan internal dan eksternal. Hasil pemeriksaan internal adalah Hawasbid, itu wajib mutlak harus ada. Nah, yang hampir sebagian besar tidak lolos WBK WBBM adalah tidak mendokumentasikan hasil evaluasi yang dilakukan oleh hakim pengawas bidang. Ini dinilai organisasi untuk core value ASN berakhlak untuk akuntabel.
Barangkali mungkin itu Pak informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih kami haturkan kepada narasumber kita Bapak Ferry Taufik Ferdiansyah atas materi yang telah disampaikan. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua, dapat kita terapkan serta teladani di masing-masing satuan kerja kita. Baik Bapak Ibu, demikian rangkaian acara telah kita lalui bersama. Mohon maaf jika terdapat salah kata-kata dan marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alamin. alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Pamit Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry. Sama-sama Pak. Ya, untuk kita semua mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan berakhlak dan kita memperbaiki bagaimana eviden pengawas bidang tersebut kita tindak lanjuti lebih dalam lagi terkait dengan hal ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin lift Bapak Ibu.